when we swinging through. Know a G got it like that? Yeah. I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Maybe rain a few stacks on them. So clean, I know. So hard, you go. Something like a lightning on the iron ride. You should put the camera on the tripod. Yo, what's up? Yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Daihatsu Ayla. Penasaran kan seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya seva.id. Ini dia modifikasi Go dan Lucky. Halo Bro Ruli, apa kabar bro? Sehat Om. Oh sehat, kelihatan sih dari perawakan wajah ini, semringah aja ya. Wow, ini kan nggak kelihatan ya, emblem-emblemnya nggak ada nih kayak ini. Iya, kalau boleh tahu ini mobilnya apa nih bro? Apa? Ini apa? Agi apa Ayla? Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla. Kalau Ayla. boleh tahu tipe berapa? Kalau boleh tahu tipenya apa? Tipenya ini tipe paling rendah, kayaknya tipe D deh. Tipe D. Tahun? Tahun 2015. Oke. Kenapa kok akhirnya memutuskan membeli Kalau ini Ayla dan alasan- memodifikasinya? Itu kalau kenapa? Alasan untuk Ayla kenapa ambil unit ini? Jadi awalnya itu Om sesuai budget ya. Jadi Iya. gue punya budget yang nggak terlalu tinggi. Waktu itu sempat ada referensi untuk City Z. Tapi tahun lama lah, udah tahun tua lah ibaratnya. Iya. Cuma yang gue pikirin kalau gue ngambil mobil tua nanti kayaknya gue bakal banyak yang dirubah-rubah nih. Oh, banyak Kayak banyak PR-nya ya? jajannya nih, banyak Iya, yang iya. akan dirubah, banyak yang dibenerin atau gimana. Iya. Gue sabar-sabarin, gue cari unit. Ternyata ada Daihatsu Ayla ini. Oh, Tipe paling rendah dan harganya murah banget. murah banget. Murah banget. Jauh di harga pasaran. Jauh parah. Kenapa Pokoknya kok di bisa? bawah range 50. Di bawah range 50. Wow, itu murah banget. Tahun berapa tuh? Tahun 2015. 2015. Minusnya dia ini yang tipe paling bawah. Sebenarnya minusnya cuma hanya di interior sih. Oke. Karena ini nggak power window. Iya. Satu, menurut gua nggak hal yang nggak terlalu inilah kalau Iya, power iya. window lah. Terus sama radionya hanya cuma single din. Single ini ya. Tapi yang penting AC dan mesin sama aja sama yang tipe-tipe G lah segala macam. Oke, dapat bahan di bawah harga 50 juta. Itu kondisi seperti apa waktu itu ya? Waktu itu kondisinya sebenarnya bahan banget sih Om. Jatuhnya tuh mobil ini mobil Grab dulunya. Gua dapat info dibawa mobil buat Grab. taksi online ya? Ini waktu itu pasaran buka 50 kecil. Hah? Gue lihat kayaknya masih bisa goyang nih. Hmm. Gue lihat mobil tahun 2015, tapi memang kondisinya bener-bener semuanya standar dari velg dop ukuran 13 kecil banget. Kayak mobil-mobil angkot lah gitu. Oh gitu ya. Akhirnya gue coba survei ke sana, gue bawa mekanik, teman yang tahu mesin segala macam. Mesin sih aman, mesin masih seger banget dan nggak ada kendala. Paling cuma servis ganti oli segala macam. Paling cuma minus di interior. Minusnya di Cuma ada interior teman berarti. gue kalau benerin interior sih nggak terlalu mahal lah bro. Kalau Oke. power window segala macam. Tapi sampai sekarang gue nggak anuin power windownya. Oke. Menurut deh. gue nggak terlalu penting bis sih buat gue. Karena ini mobil gue pakai sendiri kan. Ah. Lebih pula engkol ada olahraganya. Oke, siap. Nah, punya hobi otomotif khusus dimodifikasi itu sudah berapa lama, Bro? Sebenarnya? Kalau modifikasi mobil atau modifikasi motor juga belum? Dari mobil deh kita Dari ngomongin. mobil. Kalau Ya. mobil gue dari 2013. 2013. Gua. Itu pertama kali unit nggak ini. Pertama gue pakai Hyundai Avega Hyundai Havega. yang bentuknya sedan tapi di SNK nggak sedan. Oke. Minibus. Iya. Hatchback lah. Berarti lu mulai hobi lu di situ tadinya ya? Dari situ. Baru ke sini akhirnya. Iya. Oke deh. Ini ya, dapat bahan di bawah 50 juta. Di bawah 50 juta. Keren juga, tapi nggak terlalu banyak PR tadi lu bilang. Nggak Ya? terlalu banyak PR. Paling PR-nya cuma ya itu yang gue bilang. Interior aja sih. Karena kelas rendah ya. Iya. Jadi Daihatsu mungkin ngepres budget. Gimana caranya yang penting mobil tapi sebelum manual. Iya. Oke, siap. Nah, kalau untuk konsepnya nih sekarang nih. Ini apa nih konsepnya nih? Kalau konsep pertama ke MITI MITI. Fitment nah. Oke. Waktu itu sempat ke MITI, sampai sekarang juga MITI sih, tapi gue sempat masukin segi kayak ornamen racing sedikit lah. Oh iya, dari Jadi terlihat kayak racing look dari kap mesin, kap mesin juga itunya ya. velg. Tapi Velg kalau dan- MITI memang ban kotak sih yang penting.
Oke, ini proses perjalanan lu memodifikasinya sudah berapa lama? Lama om, 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. Dan itu sangat sabar banget. Sampai Sangat sekarang sabar. Baru nikmatinnya. Oh, sekarang adalah di saat-saat untuk menikmati berarti ya? Iya menikmati, sudah menikmati lah. Tapi Sudah masih menikmati. ada yang pengen dirubah. Tapi fasenya, karena gue udah berumah tangga ya, gue Iya. pikir yang utama rumah tangga. Jadi kalau memang ada uang lebih, istri menyetujui baru gue ganti. Oke, siap. Oke, kita ngobrol seputar eksterior dulu nih. Boleh. Kalau dari sisi eksterior sendiri nih, sudah apa aja yang udah lu modifikasi, khususnya di bagian depan dulu nih? Apa aja? Kalau untuk depan gua otomatis gue ganti dari bumper om. Karena bumper yang standar kalau om tahu yang bulat gitu tahu. Heeh. Dan buta nggak ada fog lamp. Iya. Standar yang Daihatsu Ayla dulu. Gue ganti yang upgrade 2016. 2016. Karena gue kenapa ngambil 2016? Bukan karena banyak yang pakai Agya. Iya. Karena kalau gue lihat Ayla yang 2016-2017 ini mirip sama Axia Malaysia om. Oh. Agak mirip dan nama Iya, iya. Sirion juga agak mirip. Oke. Kayaknya gue lebih suka sama yang ini sih. Makanya gue Oh. pakailah yang 2016. Oh, berarti lu berkaca dari itu ya, negeri seberang Betul, ya? gua Buat modifikasinya ya? sebenarnya modif mobil ini referensinya bukan di lokal tapi gue ngeliat di tetangga sebelah. Iya. Di Malaysia. Axia ya? Iya. Axia. Oke, Tapi- kemudian apa ya? Tapi apa? Karena bumpernya mahal, Heeh. gue mau cek untuk bumper Axianya. Ya. Akhirnya gue pakai ini aja lah. Iya. Menyesuaikan lah, bro, Menyesuaikan budget, ya. Om. Oke, siap. Nah, kemudian apa lagi, bro? Terus kap mesinnya juga gue ganti custom full Kevlar, bahan ori bener fiber, Heeh. Kevlar full. Terus sama fog lamp penambahan ya, karena waktu bus bling ada fog lamp. Iya, benar. Sama tambahan garnish ini. Ini sebenarnya bukan ori chrome ya. Gue pakai stiker strip karena sebelumnya warnanya nih seperti ini putih. Oh, warnanya sama ya, putih. Iya. Jadi lu pengen ada apa ornamen-ornamen chrome, akhirnya lu stiker. Betul Bagi om. ornamen Jadi karena pernah gua dari Kevlar hitam ini jatuh ke putih, kelihatannya kayak apa ya? Kayak ada space putih, kayak kurang enak gitu om. Oh. Akhirnya gue pakein garnish, jadi kelihatan mobil kayak mobil-mobil yang bukan LCGC lah. chrome. Oke. Itu balik lagi ke selera berarti ya? Iya betul om. Oke, siap. Kemudian apa lagi tuh, Rul? Terus untuk lampu gue pakai LED, nggak ada yang gue rubah, tapi untuk masalah lampu juga gue pengen upgrade sih, tapi untuk sementara gue pakai LED dulu. Pakai Nggak ada yang gua LED rubah dulu sama ya? sekali. Itu aja Oke sih. deh. Mungkin balik ke kita bergeser ke samping nih. Oh boleh. Kalau dari samping apa nih? Dari sisi samping? Kalau untuk sisi samping gue pasang side kit. Side skirt. Itu side skirt orinya Ayla Heeh. di tahun lama yang 2015-nya, karena bentuknya kan kayak jazz dia. Oh. Kalau untuk ke Agya kan bisa, cuman di sini ada colong gitunya. Gue suka kurang bagus kalau yang ada patah gitunya. Oke. Kalau ini kan rata. Iya. Baik lagi ya ke selera. Betul. Tadi. Oke, berarti dari sisi samping sendiri side skirt ya, penambahan side skirt. Iya, sama ini sebenarnya tuas ini warna hitam. Iya. Karena kan yang tipe paling bawah CD-nya tuasnya warna hitam masih plastik. Terus gua clear jadi putih. Putih sama kayak spionnya ya. Iya, Harusnya kalau- tadinya ya. Iya, spion kayak gini betul. Kalau di belakang dari sektor belakang ini Sektor belakang berubah juga sama upgrade bumper ya. upgrade bumper. Yang lebih mencolok bumper upgrade di Pakai? tahun 2018-nya punya Agya, Ayla sama semua. Pakai yang ke 2018. Iya, upgrade Oke. tahun. Iya, sorry tadi yang di depan di LED itu ya, di LED Ayla. emblem sama di LED Di plat nomor ya. Iya, betul. Oke, kalau di belakang di bumpernya masih ada ya, masih Masih ada. taruh plat nomor. Kemudian lampu nih ya berarti ya. Mm-mm. Sorry, stop lampnya. Stop lamp ini om, stop lamp ini Axia punya sendiri. Axia punya sendiri. Original gua ngambil dari Malaysia langsung. Oke, ya. Ini perjuangannya banget ini om. Sayang banget ini gua pakai. Oh, dari dari sektor eksterior yang paling lu sayang ini berarti ya? Ini sama kap mesinnya. Sama Itu ini sama yang lumayan range buat ngumpulin itu lumayan Oh, om. lumayan buat ya. budget ya. Oke, siap. Kemudian the spoiler. Spoiler berubah menjadi kayak spoon-spoonan sih, Spoon. tapi custom Oh, sendiri. ini custom sendiri ya? Iya, sama ada saudara yang bisa bikin ini. Oke. Jadi gue bikin kayak, kalau sebenarnya spoon kan nggak ada giniannya. Iya. Jadi langsung begini doang. Iya. Tapi gue kayaknya lebih bagus atau lebih suka ada ininya gitu. Oh, Jadi dari- kasihannya kayak Lu lihat spoon akhirnya lu coba modifikasi ya Iya, bentuknya. betul. Oke. Berarti kalau bahannya apa nih? bahannya ini fiber glass, Bahannya fiber. serat karbon. Fiber serat karbon. Iya. Kalau untuk dari cat ini udah repaint belum? Ini udah repaint full, siram ke super white warnanya. Super white. Tadinya warna orinya? Warna orinya putih-putih kayak rada kekuningan gitu. Oke, berarti udah melakukan repaint ya. Udah repaint. Oke, masuk ke ini nih, coba kita balik masuk ke sektor kaki-kaki. Mm-mm. Nah, kalau di sektor kaki-kaki sudah apa aja nih?
Kalau kaki-kaki sudah ganti velg udah pastinya. Terus sama custom shock pakai coilover. Oke, kalau untuk velg pakai apa? Kalau velg pakai TC005 wet sport punya. Wet sport ring punya. 16, Lebar? lebar 7. ET? ET-nya 38. ET 38 dengan 38. dibalut dengan ban semi slick. Ban semi slick. Nah, ini rare Om. Oh, rare. 19545. 19545. 45 ukurannya. Karena kebanyakan ban semi slick paling kecil di distributor yang gue cari di Jakarta 195 50, 195 50. Oh. Apalagi SX2 cuma sampai 50, so gue nggak ada 45. Jadi lu hunting juga ya buat dapat 195 Hunting, 45. akhirnya dapat di Cimahi. Jauh ya? Jauh. Cimahi, Dan itu tapi Bandung. lewat online, kita nggak usah ribet-ribet, kita searching lewat HP aja terus. Oke, ya, Rajin siap. sih yang penting. Oke, nah kalau untuk suspensi? Suspensi pakai coilover Om. Coilover? Coilover tapi masih shocknya orinya Ayla. Cuman gua custom jadi coilover, tinggal penambahan apa? Coilovernya yang drag gitu. Iya, siap. Untuk yang di bagian depan masih pakai shocknya Shock asli Ayla, dari Ayla. tapi kita custom. Custom. Kalau untuk bagian belakang? Shock belakang gua pakai punya Jazz GD3 Hmm. yang gen pertama Jazz. Oke. Gua kenapa ngambil itu karena kalau shocknya Ayla tuh tinggi Om. Iya. Jadi kalau ambles itu jedanya tek, jadi nggak main dia. Oke. Tapi Jadi kalau dia ini? cuma setupnya nggak bisa ambles lagi. Oke. Jadi kalaupun sebenarnya setupnya bagus, tapi dia nggak main, dia bakal keras Om. Iya. Makanya gue pakai GD3, dia lebih pendek. Dan walaupun seceper apapun dia masih main, Oke. masih empuk lah. Dan itu PNP ke sini, Plug and play ke sini ya? plug and play. Oke, kalau dari ngomongin berarti ke di sektor suspensinya enak ya? Kalau Enak menurut sih lu? Om, mobil nggak kelihatan, nggak bumpy, Mhm. masih kayak suspensi standar sih. Oke. Lu akhirnya menemukan suspensi yang pas itu berapa lama akhirnya? Nah, udah itu mencoba-coba nggak? ngeraba, karena kan nggak mungkin satu sekali kerjain kaki-kaki langsung dapat gitu Om. Oke. Ini lumayan lama bolak-balik bengkel, kisaran sampai 3 bulan lah gua. 3 Tapi bulan? nggak 3 bulan full, jadi gua janji-janjian kapan-kapan. Oke. Akhirnya dapat setup di seperti ini. Oke, berarti dari awal emang setup kaki-kakinya sudah memakai shock asli Ayla di depan Sok si Ayla, dan GD3 ya? Just GD3 buat di belakang. Betul. Oh, Dia kan pernya pisah, pernya standar. Cuman shocknya doang. iya, oke, benar. Nah, kalau untuk referensi tadinya ada nggak? Ada masukan nggak dari teman-teman community atau apa bahwa lu pakai di depan Ayla aja Oh dan gitu, ke belakang? kalau untuk masukan ke sama yang unit kayak gua yang pengen setup kayak kaki, kalau menurut gua nggak usah terlalu ngerubah yang ada di dalam mobil. Kayak shocknya itu masih gue pakai standar, cuma gue custom coilover. Per pun gue masih standar, karena kalau per standarnya Ayla kan pasti pabrik udah bikin shocknya nggak mungkin keras kan. Iya. Kebanyakan orang pakai Grand Max. Kalau menurut gua kalau Grand Max lu ke stance, karena dia biar nggak bermain. Oke, Tapi berarti kalau- balik lagi ke konsep ya berarti Betul, ya? Om. Oh, konsep lu arahnya mau kemana? Iya, tau gue gitu. Oke deh, gue penasaran juga nih sama interiornya. Mungkin kita masuk ke dalam Oh, boleh. interior ya. Another tragedy and we just seem so numb. Need a peace, humanity is dumb. In the streets we see police don't freeze but run. And the next thing that you know somebody reach for the gun. Then the murder get reciprocated. Man, I swear that culture discombobulated. All these people picking sides, I'm just trying to circumnavigate it. Got me thinking, man, the situation getting complicated. Let me tell you, all the 90s baby got the juice now. Maybe we're the generation that can understand that the content of the character's the measure of a man. If you got breath up in your lungs and the future's in your hands, we don't stand for no put downs. Let 'em know we still fam if you peel a Oke bro, kita sekarang sudah masuk ke interiornya ya. Ya, Memang tadi yang lu bilang ini adalah tipe Ayla tipe terendah ya. betul. Dan ya terlihat dari inilah instrumen Interior, ya, ya, betul. instrumen dan dashboard dan panel-panel yang ada di dalam interior dari Ayla lu ini sendiri. Nah, kalau dari sektor interior nih yang sudah lu modifikasi, itu apa aja? Akhirnya? Kalau untuk interior, gue yang terlihat kayak setir, gue Iya. udah ganti punya Sparko punya, Oke. terus sama penambahan RPM tachometer karena gue pakai ini bukan cuma hanya style, karena yang untuk RPM kilometer yang orinya nih, yang dari bawaan dari Ayla ini yang tipe paling bawah nggak ada RPM-nya Om. Iya, Kalau benar. lihat kilometernya doang. Jadi Iya, gue berarti- suntik dengan pakai tachometer Ya, PLV. benar. Berarti ini ya Berfungsi. fungsional ya. Fungsional Om. Fungsional akhirnya lu penambahan pada tachometer untuk mensupport lah ya Betul. dari klasternya ini loh klaster Speedometer. Speedometer. Karena instrumen. speedometer orinya dia bisa dirubah pakai yang tipe G-nya, tapi gua lihat kayaknya harganya lebih mahal ini dibanding gue beli taco.
Oke. Jadi Tako ada plusnya, gue beli lebih murah dibanding harga yang langsung gue ganti yang ini. Tapi di sini kayak ada sedikit-sedikit dilihat tracing gitu loh. Oke, siap. Tapi harganya lebih murah, tapi fungsional RPM gue juga naik di sini. Siap, oke. Kemudian apa lagi? Terus penambahannya seperti kayak itu sebar Sebar. sama 3 red brake lamp untuk stoknya. Gue pasang 2 titik lampu hela. Oke. Itu aja sih. Itu aja ya? Kalau dari entertain? Kalau entertain gue pakai audionya punya Cina, Enigma, double din, sama powernya di bawah, single sub belakang 1 sama tweeter 2, itu aja sih. Twitter 2, oke. Jadi benar-benar di fungsi lagi ya, fungsional Iya. Oke, Dan sesuai budget sih. sesuai budget ya. Iya. Balik lagi ini adalah konsep sesuai budget. Sesuai budget Om, karena kalau modifikasi maksain sih menurut gua kasihan diri kita. Takutnya kalau lu ngebuang duit buat di mobil, lebih utama ini dibanding lu ada kebutuhan yang lain. Ya. Sangat disayangkan sih menurut gua. Oke. Jadi kalau gua tipikal orang yang gua duluin yang utama dulu. Kalau beli pun yang semampunya itu aja. Kalau lu nggak mampu nggak usah maksain gitu sih gue. Oke. Makanya kenapa gue ngambil Ayla, lu pikir gue sebenarnya nggak ke Ayla. Sebenarnya maunya lebih high lah. Tapi kemampuan gue hanya di sini. Ya ini yang gue dapet dari hasil sendiri sampai sekarang sampai saat kayak gini. Ya gue nikmat banget sih rasanya. Oke deh, ya bagaimanapun baik lagi mencoba untuk menyesuaikannya aja sesuai kebutuhan. Betul. Dan bagaimana kita bisa membuat atau meng-create yang kebutuhan tadi akhirnya bisa kita nikmati juga Betul kan? Om. Oke, nah kalau ngomongin konsep kedepannya nih, dari ngomongin interior apa nih kira-kira? Kalau konsep gue pengen ganti sih utama sih. Tapi istri belum terlalu utamanya di mobil dulu sekarang. Oh. Jadi sekarang tar dulu lah kalau mobil, karena kan gue dikit lagi pengen punya anak lagi nih. Siap. Jadi menurut gue udah segini dulu. Kalau memang ada rezekinya, gue mau ganti power window, terus sama jok. Kemarin gue udah beli tapi gue udah jual. Oke, belum sempat dipasang? Belum sempet dipasang lagi. Udah dijual? Udah dijual lagi. Oke, jadi buat konsep kedepannya lu akan ganti ya bagian ini ya, door Power trim window dan dulu, power door window trim, ya. Karena kalau menurut gue eksterior udah cukup sih. Oke, nanti mencoba lagi untuk ganti jok ya. Betul, Kayak mau lu ganti bilang jok. tadi. Betul, jadi itu aja sih. Paling. Untuk kedepannya ya berarti ya. Uh-uh. Kalau dari sektor engine, Kalau engine gue lu main? Gue main cuma porting polish. Porting polish. Tapi untuk setupnya dibikin touring, Oh, enggak racing. Oke, langsung aja kali kita lihat. Boleh. Oke bro, nah ini sesi terakhir kita nih, Oke. ngomongin performa dari mobil lu nih. Jadi kita akan ngebahas dari sektor engine. Nah kalau dari sektor mesin sendiri, lu sudah lakuin apa aja? Yang tadi kan lu bilang lu udah porting polish, Ya, cuman arahnya porting tadi polish. Porting polish itu gue cuma bersihin kisi-kisi yang ada di dalam itu, cuma ngangkat mesin setengah, ya. terus di tuner gitu kan porting polish. Iya. Terus sama ganti full system aja sih gue, sama pengapian paling gue pakai businya racing itu aja. Businya racing, tapi dari exhaustnya lu udah ganti ya? Exhaust sudah ganti. Kalau semua boleh full. tahu pakai apa? Gue pakai Alpino full depan belakang. Full Alpino, Alpino. dari depan sampai ke belakang. Iya. Dan gue nggak pakai reson, tapi gue pakai pipa stainless full semua. Jadi reson gue nggak pakai. Jadi kayak disunat lah bahasanya. Oh. Jadi diempep langsung ke muffler. Bahasanya apa? Disunat. Disunat. Kalau anak-anak ngomong ya. Disunat, jadi resonnya nggak dipakai. Iya benar-benar. Oh gitu. Oke, jadi bahasanya disunat. Oke, so far nih kalau dari dari performa sendiri dengan mesin 1000 cc ya? Iya, 1000 cc. Gimana? 1000 cc ini menurut gua yang gua rasain mobil gue yang sekarang lincah sih Om. Alhamdulillah. Gesit? Naik signifikan, gesit banget, di bawahnya juga gesit. Mm-hmm. Tapi kalau untuk tarikan atas nggak terlalu panjang sih Om. Nggak terlalu panjang nafasnya. Dan dengan lu sudah melakukan upgrade dari mesin lu, konsumsi bahan bakar gimana? Masih irit sih. Masih irit? Masih irit. Ibarat Masih kata doang tuh irit. ini kan 16:1. Ya. Turunnya paling cuma 1 doang, 15:1 sekarang. Oh jadi akhirnya 15:1, cuman performanya dapat ya? Performa dapat Om. Dan ini Oh. udah sampai Bali. Udah Udah sampai ada Bali. mewek-meweknya juga mesin. Wah, oke. Berarti dari mesin lu sendiri juga udah puas ya? Udah puas banget sih. Ini makanya gua nggak rubah-rubah ini sih, biarin lah. Yang penting mesinnya aja. Oke, nah bro, kalau ini bro, gue kan tadi lu ngomong, lu kan semuanya budgetnya adalah minimalis ya, lu bilang. Minimalis banget Om. Minimalis banget. Nah, mungkin di rumah yang nonton atau melewatin gadget gitu, yang nonton pengen tahu juga
kira-kira suggestion dari lu, tips dan trik dari lu, gue pengen ngupgrade Ayla gue. Gitu. Budgetnya juga minimalis nih. Kira-kira apa yang harus gue perhatikan ya? Kalau satu yang lu perhatiin kalau untuk mau modifikasi mobil Ayla, apapun sih sebenarnya. Iya. Kalau menurut gua jangan terlalu maksain dibikin kayak nabung aja dulu. Lu mau punya apa sesuatu, misalnya lu pengen ganti pelek dulu lu tamain. Gak usah lu ngeliat-liat kayak body kit lah segala macam, nanti lu bakal buyar. Oke. Fokus satu dulu, satu udah dapet, udah nemu, pasang, baru bikin step berikutnya apa, terus juga jangan lupa cari channel om. Iya, Berteman itu sangat-sangat penting menurut gua buat di mobil. Oke. Karena menurut gua kayak lu kenal satu orang, lu nggak tahu kalau dia itu siapa. Ternyata dia tukang cat. Iya. Gua kenal si dia, ternyata dia bisa mesin. Oke. Gua kenal dia, oh dia tukang pelek gitu. Oke, berarti kalau suggestion dari lu adalah fokus pada apa yang Pada mau. tujuan dulu. Satu Apa dulu yang- titik. iya. Jangan lihat-lihat yang lain. Kalau boleh ngeliat yang lain nggak apa-apa, tapi di-keep dulu, diutamain yang pertama dulu. Oke. Itu aja sih. Dan perlebarlah channel. Betul, perlebar Oh, channel. berarti lu tergabung di dalam komunitas juga ya? Komunitas. Oh, Tapi sekarang udah nggak ngikut sih, tapi masih berhubungan baik. Oke. Berarti dengan lu tergabung dalam komunitas berarti banyak dong masukan-masukan yang akhirnya Banyak banget om, banyak bisa lu banget. terima untuk memodifikasi Ayla kan? Banyak. Oh banyak. Oke. Nah gua balik lagi nih ngomong. Challenge terbesar ketika lu ngemodifikasi Ayla yang lu bilang dapat bahan di bawah 50 juta. Itu kan harganya sangat-sangat murah. Walaupun Banget. dia yang lu bilang tadi dia adalah bekas taksi online. Betul. Kira-kira challenge terbesarnya ketika lu memodifikasinya itu apa? Challenge-nya itu sebenarnya happy ending sih om jatuhnya. Awalnya gue nggak nyangka nih mobil bisa sampai kayak gini. Karena kalau lu ngeliat dulunya itu ya lu kayak ngeliat mobil taksi online yang nggak dirawat, Iya. yang udah nggak beraturan dan peleknya pun masih kaleng segala macem. Heeh. Dan keadaan interior kayak gini sampai sekarang ini yang gue jalanin sampai 4 tahun ini, 4 tahun baru begini om. Ini menurut gue udah prestasi buat gue sih. Oke, berarti challenge terbesar tadi adalah lu bilang ini karena mobil dari bekas taksi online dan bisa dibilang banyak PR-nya ya. Banyak Akhirnya PR-nya. pelan-pelan bisa membuat mobil lu jadi seperti saat ini. Jadi Ya? seperti saat ini. Oke, nah setiap orang itu ketika memodifikasi mobilnya punya goals. Nah kalau lu sendiri apa goalsnya? Nikmatin. Hah? Happy goals gue sih. Oh, berarti lu happy dengan hasil karya lu Happy dan bagaimana kalau hasil karya lu ini bisa diapresiasi sama orang ya? Itu sebenarnya? om. Iya. Alhamdulillah teman-teman gue walaupun mobil gue dengan keadaan kayak gini, gue punya temen yang lebih hype lagi mobilnya segala macam, tapi gue nggak minder. Lu jangan mindset dengan lu punya unit ini, lu gue minsen, gue minder main sama dia, gue minder nongkrong sama dia. Kalau gue enggak sih, gue no worry, sorry amat, gue udah amat, gue nongkrong gue jajarin. Oke. Kalau gue gitu om, karena orang ngelihat kalau kita minder terus kita nggak bakal tahu dia itu siapa, kita nggak tahu orang itu orang kaya kita deketin, kita nggak tahu orang itu nggak sombong sebenarnya. Oke. Orang itu malah justru enak. Oke. Ngasih kita masukan, lu gini, lu gue punya channel ini, ini. Justru orang-orang yang lebih ke atas kita mainkan, kita kenal, kita berani kenal sama dia nggak minder. Itu banyak channelnya om. Oke, jadi itu adalah proses lu ya berarti ya. Betul. Proses karena kan modifikasi ini adalah proses lu buat ya pelan-pelan belajar dan akhirnya lu bisa terus improve Betul. dari sisi modifikasi. Betul, Om. Oke deh Ruli ya, thank you banget ya bro. Oke, Om. Terus ngobrol-ngobrolnya bro. Sama-sama om. We do what we do when we swinging through. Know a G got it like that? Yeah. I'ma drop the roof back on them. Why you gotta do them like that? Maybe rain a few stacks on them. So clean, I know. So hard, you go. Something like a lightning on the iron ride. You should put the camera on the tripod. Damn, something like a movie tonight. Lay back, I'ma have to do me tonight. Cruising the night with the window down. Never been the game to me though. Oke guys, itu dia tadi ngobrol-ngobrol gua dengan Ruli seputar modifikasi Daihatsu Ayla. Dengan budget yang minimalis, tapi dia sudah bisa menyalurkan hobi otomotifnya. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi ownernya. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godaan Lelaki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi.